Hello, welcome back to the English grammar class with me, Ritueli Daily. And this is our last episode for this level A1 grammar class. Ini adalah episode terakhir untuk yang level A1, untuk yang pemula, khusus untuk grammar. Jadi kita belajar mengenai superlative adjectives. Nah, setelah selesai nanti episode 40 ini, kalian bisa ikutan ujian. Saya sudah menyiapkan linknya, ada di bawah video ini. Kemudian nanti kalau kalian lulus, bisa mendapatkan sertifikat secara gratis dari saya. Oke? So, let's get started. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu superlative adjectives, kita melihat dulu seperti apa penggunaan superlative adjectives. Nah, contohnya seperti ini. Who is the tallest in the class? Itu contohnya. Oke, contoh kedua, who is the most popular in your country? What is the best movie you have seen? Jadi superlative adjectives ini adalah ini yang kita bahas, yaitu the tallest, the most popular, the best. Kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesianya, paling tinggi, paling popular, terbaik atau paling baik, bisa juga tertinggi, terpopular. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu semua sama, paling atau ter. Boleh saja, itu bisa digunakan paling tinggi atau tertinggi. Tetapi di dalam bahasa Inggris ada yang pakai EST, tallest, the tallest. Ada juga yang pakai the most popular, ada juga the best. Apakah boleh misalnya saya bilang the most tall? Itu salah. Apakah boleh saya bilang the popularest? Apakah benar? Itu salah. Ada aturannya. Oke? Jadi bahasa Inggris itu tidak seperti bahasa Indonesia, ada aturannya. Inilah yang kita bahas di episode kali ini. Oke? Nah, yang terakhir ini, the best ini yang namanya irregular, tidak beraturan. Dari kata good, baik, menjadi the best, paling baik. Dia berubah, tidak menggunakan most, tidak menggunakan EST. Inilah yang kita bahas di video kali ini. Oke? So, jangan kemana-mana. Yang pertama, what is a superlative adjective? Apa itu superlative adjective? Nah, superlative adjective itu adalah menunjukkan sesuatu bahwa dia itu paling banyak, paling-paling atau paling dikit di antara 3 atau lebih. Jadi harus lebih dari 3. Jadi harus minimal 3. Kita misalnya ada benda 3 atau ada orang 3, kita membandingkan. Kalau hanya ada 2 orang, kita tidak menggunakan superlative adjective, tetapi kita menggunakan comparative adjectives seperti yang kita bahas di video 39. Kalau hanya ada 2 orang, kita membandingkan antara 2 benda atau antara 2 orang. Tetapi kalau lebih, misalnya 3 atau lebih, kita menggunakan superlative adjective. Okay, let's see the example. Mari kita lihat contohnya. Mount Everest is the highest mountain in the world. The highest in the world. Di dunia ini. Jadi di dunia ini ada banyak gunung. Lebih dari 3, banyak. Jadi Mount Everest adalah yang paling tinggi. Jadi membandingkan dari banyak. Ya, dia yang paling di antara banyak itu. This is the most interesting movie I've ever seen. Jadi dari semua film yang pernah saya tonton, ini adalah yang paling menarik. Jadi dari semua banyak. Jadi bukan hanya 2 yang dia tonton, banyak. Oke, kalau hanya ada 2 yang dia tonton, kita tidak menggunakan most, tetapi pakai more. Oke, this is the least expensive restaurant in town. Jadi dari banyak restoran di kota ini adalah yang least. Least itu artinya paling dikit. Jadi paling dikit mahalnya, artinya paling murah. Jadi ini adalah restoran paling murah di kota ini. Jadi itulah superlative adjective itu kita menggunakan untuk kita membandingkan atau kita melihat yang mana yang paling baik, paling tinggi di antara 3 atau lebih benda atau orang. Oke? Number 2.
Bagaimana membentuknya? Ada beberapa cara membentuknya. Yang pertama ada aturannya, yaitu untuk yang one syllable adjectives. Untuk adjektif yang hanya ada satu suku kata. Contohnya, tall. Suku kata itu artinya hanya satu kali penyebut. Tall, small, cold. Hanya satu kali penyebut. Itu namanya one syllable adjectives. Kata sifat yang hanya memiliki satu suku kata. Nah, kalau hanya ada satu suku kata, kita tinggal menambahkan est setelah kata sifatnya. Jadi tall, tallest, small, smallest, cold, coldest. Oke? For example, he is the tallest in the team. Dia yang paling tinggi di timnya. This is the smallest room. Ini adalah kamar yang paling kecil. January is the coldest month. Januari adalah bulan yang paling dingin. Oke, kemudian ada spelling rules-nya, ada aturan untuk spellingnya. Aturan yang pertama, jika berakhiran dengan e, if the adjective ends in e, just add st. Kita hanya cukup menambahkan st saja. Jadi tidak perlu di double e-nya. Contohnya large. Jadi large ini berakhiran dengan e. Nice juga sudah berakhiran dengan e. Jadi kita tidak perlu mendouble e-nya. Jadi kita tinggal menambahkan st saja setelah e-nya. Jadi largest, nicest. Ingat tidak perlu double e-nya ya. Aturan yang kedua, the adjectives ends in y, change y to I before add est. Jadi untuk yang berakhiran y, kita ubah dulu y-nya menjadi i baru est. For example, busy berakhiran y ya. Jadi kita harus mengubah dulu y-nya i baru st. Busiest, happiest. Rules number 3. The adjectives end in a consonant, vowel consonant. Kalau ada yang berakhiran dengan ada satu konsonan, ada satu vowel, dan ada konsonan lagi, maka kita harus double konsonan yang terakhir. Contohnya seperti ini ya, thin. 3 huruf terakhir itu yaitu H-I-N. H itu merupakan konsonan, I vowel atau vokal, kemudian N itu konsonan. Jadi kalau seperti itu maka kita harus mendouble N-nya, mendouble konsonan terakhirnya. Big juga, B merupakan konsonan, I vowel, dan G konsonan. Kita harus mendouble G-nya. Hot juga sama, fat dan sad. S konsonan, A vokal, D konsonan. Jadi saddest. Itu peraturannya seperti itu. Let's continue two syllable adjectives. Jadi adjektif yang memiliki 2 suku kata. Nah, perhatikan kalau 2 suku kata ini agak membingungkan ya, karena kadang-kadang bisa juga est, bisa juga kita pakai most. Oke, coba perhatikan. Funny, seperti yang tadi, y-nya harus diganti dengan i dulu ya. Funniest, laziest, easiest, prettiest. Tidak boleh most funny, tidak boleh, oke? Tidak boleh most lazy, most easy, most pretty, tidak boleh. Harus prettiest. Nah, kalau clever, ini juga 2 suku kata ya. Clever, gentle, simple, humble. Hanya ada 2 suku kata. Bisa, oke, harusnya si cleverest ya, gentlest, simplest, humblest. Harusnya seperti itu. Tapi bisa juga berterima kalau kita bilang most clever, most gentle, most simple, most humble. Jadi ini harus diingat ya. Bisa dua-duanya ya. Nah, kalau helpful, careful, itu juga 2 suku kata. Tidak boleh helpfulest, tidak boleh. Jangan. Carefulest itu juga tidak boleh. Harus most helpful, most careful. Ya, itu jangan lupa ya. Please keep that in mind ya. Coba diingat-ingat. Untuk yang 3 suku kata atau lebih, ini gampang ya. Jadi kalau yang 3 suku kata itu semuanya tidak boleh yang est. Harus most. Most dangerous. Most important. Dangerous itu berbahaya, important penting. Most intelligent. Most difficult, paling susah. Most popular. Most confident.
paling percaya diri, most comfortable, paling nyaman, most independent, paling mandiri, most interesting, paling menarik. Oke, yang kelima, irregular adjectives. Ada juga kata sifat yang tidak beraturan, tidak mengikuti aturan yang tadi. Dia itu berubah bentuk. Dari good menjadi best, dari bad menjadi worst. Good itu baik menjadi terbaik best, bad buruk, worst paling buruk terburuk, little sedikit, least paling sedikit. Far jauh, farthest, terjauh paling jauh, begitu juga furthest. For example, this is the best day of my life. Ini adalah hari terbaik di dalam hidupku. That was the worst movie ever. Ini adalah film yang paling buruk. He has the least money. Dia punya uang paling dikit. Australia is the farthest country I've visited. Australia adalah negara terjauh yang sudah saya kunjungi. Farthest itu terjauh atau paling jauh, tapi kalau furthest itu juga paling jauh atau terjauh, tetapi bukan dalam bentuk konkret, bukan dalam bentuk jarak, tetapi dalam bentuk abstrak ya. Misalnya menjelaskan jauh, oke, berpikiran jauh ya, itu furthest, oke. Nomor 6, common mistakes. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang umum. Contohnya, she is most beautiful girl in class. Coba, mana yang salahnya? Yang salahnya yaitu the. Harus ada the most. Jangan lupa itu. Dalam kalimat itu, jangan lupa harus ada the. She is the most beautiful girl in class. The, jangan lupa. He is the most tall student. Nah, tall ini merupakan satu suku kata. Nah, untuk yang satu suku kata, kita tidak boleh menggunakan most. Tetapi kita harus menggunakan est, tallest. Itu ingat, ya. Gak boleh lupa, itu baru benar. Yang tadi salah. Jakarta is the largest city in Indonesia. Nah, di sini kita menggunakan er yang merupakan comparative. Kita bilang in Indonesia. Jadi kalau kita bilang in Indonesia, berarti kotanya bukan hanya ada satu, bukan hanya ada dua kota di Indonesia, banyak. Jadi kalau ada banyak, antara banyak kita tidak boleh menggunakan er, tetapi menggunakan est. Largest. Oke? Karena banyak. Dan in, biasanya kita menggunakan in atau of kalau yang superlatif itu. Karena untuk menggrouping, untuk menggrup yang mana yang kita maksud. Contohnya seperti ini. She is the smartest students in the class. Jadi dari banyak students, dari banyak murid di dalam kelas itu, dia yang paling pintar. Bukan dia yang paling pintar di dunia atau di kotanya, tetapi hanya ada di kelasnya. Dia yang paling pintar di kelasnya. Ada grupnya. Jadi dia yang terbaik di grup di itu. Nah, itu kita menggunakan in di situ. In the class. It's the biggest city in Indonesia. Jadi hanya in Indonesia. Ya, ada grupnya. This is the most expensive restaurant in town. Ini adalah restoran yang paling mahal di kota ini. Hanya di kota ini ya, bukan di Indonesia. Hanya di kota ini. Itu kita pakai in. Bisa juga pakai of. Of kalau diartikan di sini artinya dari. This is the best book of all. Dari semua buku, ini adalah yang paling baik. That was the worst of my experiences. Dari semua pengalaman saya, ini yang paling buruk. Hanya pengalaman dia ya, bukan pengalaman orang lain. Jadi ada grupnya. Jadi untuk menggrupin ini, kita menggunakan in, menggunakan of. Tergantung ya. Oke, jelas sampai di sini ya. Nah, sebelum nanti kalian ujian, jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Ada kuisnya sudah saya buat. Ada 2 kuisnya untuk yang episode kali ini, 40B dan 40A. Caranya gampang. Di sini ada high. Jadi, Mount Everest is mountain in the world. The highest. Oke, kemudian kalian cek. Kalau hijau artinya benar. Oke. Sama juga di sini, jangan lupa pakai in atau of di sini. Kemudian di sini kita pakai pretty. She is the prettiest in our class. Ini salah karena ini harus spellingnya salah, pakai e. Prettiest. Baru benar ya.
Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan ujian akhirnya. Ini khusus untuk grammar saja. Grammar saja. Yang sertifikat pertama itu untuk semua ya. Di situ ada listening, ada readingnya. Kalau yang ini khusus untuk grammar saja ada 200 soal. Nanti ada sertifikatnya ya. Saya sudah buat sertifikatnya. Nanti nama kalian nanti ada di sini. Ini semua gratis ya. Setelah kalian berhak mendapatkan sertifikat ini karena nilai kalian bagus di atas 65. Oke. So, sampai di sini video untuk yang level A1 ini khusus grammar. Nanti kita lanjut di level selanjutnya nanti. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari YouTube saya. Jangan lupa nanti klik iklannya ya. Kalau kalian melihat iklan di website atau di YouTube juga. Dengan itu kalian sudah sangat mendukung channel saya. So, thank you very much and see you